Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidil Latif dengan NIM 22005003. Selamat siang teman-teman, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari observasi, yaitu observasi perencanaan program diklat. Di mana observasi ini saya lakukan pada Nagari Lubuk Terantang, yaitu di Kabupaten Sijunjung, di kampung saya sendiri. Baiklah, di sini tujuan observasi saya yaitu untuk mengetahui kondisi real masyarakat, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mereka, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Data yang saya dapatkan diperoleh melalui observasi online, yaitu dengan menggunakan fitur WA dengan cara telepon dan video call atau wawancara. Saya memilih metode ini agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu identitas responden atau identitas yang saya observasi. Di sini data singkat mengenai responden yang saya observasi itu mereka terdiri dari berbagai usia, mulai dari pelajar sampai sudah menikah. Mayoritas penduduk di sana yaitu petani dan buruh. Adapun ibu rumah tangga dengan sebagian kecil sebagai pekerja bidang UMKM atau pedagang-pedagang kecil di sana, dan sektor formal seperti PNS. Baiklah, kondisi ekonomi masyarakat. Dari segi pendidikan, masyarakat hanya memiliki akses dari jenjang TK atau PAUD sampai SMP. Sementara SMA-nya penduduk yaitu ke kampung sebelah. Nah, di sana yang ada SMA-nya gitu. Terus perguruan tinggi juga belum tersedia. Mata pencarian di sana mayoritas masyarakat itu adalah petani dan buruh dengan pendapatan yang relatif rendah. Selanjutnya itu potensi dan tantangan desa. Desa yang saya observasi tersebut memiliki potensi alam yang sangat mendukung, ya, seperti hutan yang luas dan sumber air bersih dari perbukitan. Potensi ini sebenarnya bisa menjadi modal bagi masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya konsumsi gizi yang tidak seimbang. Pola makan didominasi oleh nasi, ikan, dan sayuran lokal, tetapi rendah konsumsi buah dan susu, yang menyebabkan beberapa anak mengalami masalah gizi ringan. Selain itu, desa ini memiliki tradisi yang kuat, seperti kegiatan gotong royong dan perayaan keagamaan yang menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan adat istiadat masih dipegang erat oleh masyarakat. Di dalam identifikasi masalah, selama observasi, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang signifikan dari beberapa aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, banyak keluarga yang memiliki pendapatan rendah dan tidak stabil karena pekerjaan mereka yang terbatas. Di bidang sosial, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa mulai menurun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih kegiatan individu. Di bidang pendidikan, sebagian besar anak dari keluarga petani dan buruh tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masalah-masalah ini menunjukkan tantangan serius yang dapat diatasi melalui program diklat yang terencana dengan baik dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Kita masuk ke identifikasi kebutuhan belajar. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di desa tersebut, masyarakat memiliki kebutuhan spesifik dalam meningkatkan keterampilan mereka. Misalnya, mereka ingin belajar teknik bertani yang lebih modern untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, mereka tertarik
tertarik untuk mempelajari pemasaran produk secara online agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan minat untuk belajar cara mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha-usaha kecil. Rekomendasi program diklat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, saya mengusulkan beberapa program diklat yang sesuai. Yang pertama, pelatihan teknik bertani modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Yang kedua, pelatihan pemasaran digital untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga itu pelatihan pengelolaan keuangan sederhana yang mencakup cara mencatat pemasukan dan pengeluaran. Skala prioritas program. Dari beberapa program yang telah saya usulkan, skala prioritas telah ditentukan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Prioritas utama adalah peningkatan hasil panen, pemasaran produk secara digital, dan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda. Program peningkatan hasil panen dan pemasaran digital sangat penting karena hasil panen yang baik akan sia-sia jika tidak bisa dipasarkan dengan efektif. Sementara itu, pelatihan bagi generasi muda penting untuk mencegah peningkatan pengangguran dan memberikan mereka keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Baiklah, yang terakhir yaitu rencana proses kegiatan. Ini adalah proses kegiatan yang mencakup pelatihan teknik bertani, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Pelatihan bertani akan dilakukan secara berkala dan melibatkan praktik langsung di lapangan. Pelatihan pemasaran digital melibatkan workshop yang dipandu oleh ahli pemasaran, sehingga masyarakat dapat belajar memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka. Target dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan secara signifikan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menekankan pentingnya program diklat dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Dengan adanya keterampilan baru yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan kemandirian ekonomi, dan memiliki daya saing yang lebih baik. Program diklat yang terencana baik akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sekian video presentasi dari saya. Saya Aidil Latif, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.